Assalamualaikum semua. Di kisah kali ini kita akan bercerita tentang Gus Ikdam yang menjenguk Nyi Roro Kidul yang sakit parah. Namun inilah yang dialaminya. Simak sampai habis agar tidak gagal paham. Nyi Roro Kidul, penguasa Laut Selatan yang dikenal memiliki kekuatan luar biasa, tiba-tiba dikabarkan mengalami pelemahan energi yang serius. Berita ini menyebar dengan cepat di kalangan spiritualis, ulama, dan mereka yang memahami dunia gaib. Meskipun kondisi pastinya tidak diketahui oleh orang awam, desas-desus mengatakan bahwa sang ratu sudah lama menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Berbagai upaya penyembuhan telah dilakukan, mulai dari bantuan para tabib hingga praktisi supranatural terkenal di Nusantara, namun hasilnya tidak memuaskan. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran besar, terutama bagi mereka yang memahami bahwa keseimbangan energi di Laut Selatan sangat berkaitan dengan stabilitas dunia secara keseluruhan. Jika penguasa Laut Selatan melemah, bisa jadi ada ancaman besar yang mengintai, baik dari makhluk lain yang berusaha merebut kekuasaannya maupun gangguan energi yang lebih besar dan belum diketahui asalnya. Gus Ikdam, seorang ulama muda dengan kemampuan spiritual tinggi, mendengar kabar ini dan merasakan ada sesuatu yang tidak wajar. Ia dikenal luas karena kemampuannya dalam menangani berbagai masalah gaib, mulai dari gangguan makhluk halus hingga pengobatan energi negatif. Ketika berita mengenai kondisi Nyi Roro Kidul sampai padanya, hatinya terasa tidak nyaman. Ia sadar bahwa sosok pengambilan keputusan Nyi Roro Kidul tidak mungkin melemah begitu saja tanpa sebab yang jelas. Oleh karena itu, ia merasa bertanggung jawab untuk menyelidiki lebih lanjut. Baginya, dunia gaib bukan sekadar cerita mitos, tetapi merupakan realitas yang saling berhubungan dengan dunia manusia. Jika ada sesuatu yang mengganggu keseimbangan Laut Selatan, maka dampaknya bisa meluas dan mempengaruhi dunia secara nyata. Malam itu, dalam keheningan yang pekat, Gus Ikdam duduk bersila di ruang berbagi pribadinya. Di sekelilingnya terdapat kitab-kitab suci, tasbih, serta beberapa botol air zam-zam yang biasa ia gunakan dalam ritual penyembuhan. Ia menarik napas panjang, menenangkan diri, dan mulai melantunkan ayat-ayat suci dengan penuh kehusyukan. Dengan hati yang berserah penuh kepada Allah, ia mencoba merasakan kehadiran energi-energi di sekitarnya. Seiring lantunan doa-doanya, hawa dingin yang aneh mulai mengacaukan ruangan. Bulu kuduknya meremang, dan ia merasakan getaran yang tak biasa di dalam batinnya. Ini bukan berarti menahan, ada sesuatu yang jauh lebih besar yang sedang terjadi. Gus Ikdam yakin bahwa kekuatan gaib yang mengganggu Nyi Roro Kidul bukanlah gangguan biasa, tetapi sebuah ancaman yang harus segera ditelusuri lebih dalam. Setelah merasakan adanya keanehan dalam meditasinya, Gus Ikdam memutuskan untuk melakukan perjalanan spiritual demi mencari jawaban atas kondisi Nyi Roro Kidul. Ia menyadari bahwa sang ratu bukanlah sosok yang bisa ditemui begitu saja oleh manusia biasa. Oleh karena itu, ia menggunakan metode komunikasi batin dengan melantunkan doa-doa khusus dan mengarahkan pikiran ke dimensi gaib. Dengan konsentrasi penuh, ia mulai merasakan tubuhnya terasa lebih ringan, seolah melayang dari dunia nyata. Suara-suara di sekitarnya menghilang, digantikan oleh suara gemuruh ombak yang menggelegar. Dalam sekejap, ia merasa berpindah ke tempat yang sangat berbeda. Sebuah gerbang megah dari bebatuan laut yang berkilauan, dekorasi ukiran emas dan kristal hijau. Aroma garam laut yang khas menguar di udara, kehadirannya di ambang istana Nyi Roro Kidul. Dua penjaga gerbang yang tidak sepenuhnya manusiawi berdiri tegap, mata mereka bercahaya kehijauan dan auranya begitu kuat. Namun, begitu melihat Gus Ikdam, mereka langsung memberikan penghormatan. "Selamat datang, Gus Ikdam. Ratu telah menantikan kedatangan Anda," ujar salah satu dari mereka. Tanpa ragu, Gus Ikdam melangkah masuk melewati gerbang yang terbuka perlahan. Pemandangan di dalam istana begitu megah. Pilar-pilar raksasa dari koral dan mutiara menjulang tinggi, lantainya berkilauan diterangi cahaya zamrud. Namun, ada sesuatu yang terasa janggal. Sebagian istana tampak diselimuti kabut gelap yang pekat, hawa dingin menekan ruangan tertentu, dan para pelayan istana tampak berjalan dengan ekspresi cemas. Mereka seolah-olah mengetahui adanya bahaya besar yang mengancam, namun tidak berani mengungkapkannya. Kesan megah yang biasa terpancar dari kerajaan ini kini mulai meredup, menyiratkan bahwa ancaman yang dihadapi Nyi Roro Kidul bukanlah hal yang kecil.
Saat tiba di aula utama, Gus Ikdam akhirnya berhadapan langsung dengan Nyi Roro Kidul. Biasanya, sang ratu memiliki aura luar biasa kuat yang memancarkan keagungan dan ketegasan. Namun, kali ini sosoknya tampak lebih lemah. Gaun hijau yang biasanya berkilauan tampak kehilangan sinarnya, dan sorot matanya tidak setajam biasanya. Ia duduk sedikit membungkuk, seolah menahan rasa sakit yang luar biasa. Dengan suara pelan, ia menyambut Gus Ikdam. "Benar Gus, aku merasa tubuhku tidak berpikir dulu. Energi di istanaku terus terkuras, seolah ada sesuatu yang perlahan-lahan menyerapnya." Gus Ikdam mengernyit, berusaha memahami apa yang sebenarnya terjadi. Ketika ia bertanya tentang alasannya, sang ratu mengungkapkan bahwa ia mengirimkan keberadaan makhluk gaib dari luar wilayahnya yang telah berhasil menyusup ke dalam istana. Makhluk-makhluk ini bukan hanya menghisap energinya, tetapi juga berusaha merusak keseimbangan kerajaan Laut Selatan. Mendengar ini, Gus Ikdam semakin yakin bahwa ia harus bertindak cepat sebelum semuanya menjadi lebih buruk. Setelah mendengar penjelasan dari Nyi Roro Kidul, Gus Ikdam semakin yakin bahwa ada kekuatan jahat yang berusaha merusak keseimbangan kerajaan Laut Selatan. Ia merasakan hawa dingin yang menyusup di setiap sudut istana, sesuatu yang tidak biasa bagi tempat yang seharusnya penuh dengan energi spiritual yang kuat. Dengan izin sang ratu, Gus Ikdam memulai pencariannya untuk menemukan sumber kegelapan yang telah mencakup sang penguasa. Ditemani oleh 2 pengawal istana yang setia, ia melewati lorong-lorong panjang yang menghiasi ornamen laut nan indah. Namun, di beberapa bagian, suasana terasa berbeda, udara lebih berat, dan aura kelam mengacaukan dinding-dinding istana. Para pelayan yang ditemui di sepanjang jalan tampak lesu dan cemas, seolah-olah mereka sudah lama berada dalam tekanan yang tak terlihat. Gus Ikdam semakin yakin bahwa ada kekuatan besar yang tersembunyi di balik kegelapan ini, sesuatu yang tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Langkahnya akhirnya terhenti di depan sebuah ruangan besar dengan pilar-pilar raksasa yang berlumut. Di tengah ruangan, sebuah kolam air hitam berkilauan dalam cahaya zamrud. Airnya tampak tenang di permukaan, namun memiliki riak-riak aneh yang bergerak seperti ada sesuatu yang bersembunyi di dalamnya. "Kolam ini tidak pernah ada sebelumnya," gumam Nyi Roro Kidul dengan nada khawatir. Gus Ikdam segera menyadari bahwa inilah sumber dari semua gangguan yang terjadi. Tanpa ragu, ia mengeluarkan tasbihnya dan mulai melantunkan ayat-ayat suci dengan penuh keyakinan. Suaranya menggema di seluruh ruangan, menciptakan gelombang energi yang bergetar di udara. Saat doa-doa terus dibacakan, permukaan kolam hitam itu mulai beriak bohong, seolah terguncang oleh kekuatan spiritual yang besar. Suara geraman samar mulai terdengar, diikuti bisikan lirih yang semakin menguat. "Kalian tidak bisa mengusir kami begitu saja." Terdengar suara menggema dari dalam kegelapan. Tiba-tiba, dari dalam kolam, muncul sosok bayangan hitam yang menjulang tinggi. Bentuknya tak jelas, tapi matanya bersinar merah seperti bara api. "Beraninya kau mencampuri urusan kami, manusia!" Suaranya menggema, menggetarkan seluruh ruangan. Gus Ikdam tetap tenang, tidak menunjukkan sedikit pun ketakutan. Ia memegang tasbihnya erat-erat dan melanjutkan doa dengan suara yang semakin kuat. Energi suci yang ia pancarkan mulai menekan makhluk gaib itu, membuatnya semakin lemah. Ruangan bergetar, kolam hitam mulai kehilangan kilauannya, dan suara makhluk tersebut semakin melemah. Hingga akhirnya, dalam kilatan cahaya hijau yang menyilaukan, sosok gelap itu menghilang, meninggalkan ruangan yang kini kembali terang dan damai. Nyi Roro Kidul menghela nafas lega, merasakan tubuhnya lebih ringan. Istana yang semula diselimuti aura kelam kini kembali memancarkan cahaya zamrud yang megah. Para pelayan yang sebelumnya tampak murung mulai menunjukkan ekspresi lega. Gus Ikdam menundukkan kepala dengan rendah hati, menyadari bahwa semua ini terjadi atas izin Allah. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa disembunyikan sebagai penjaga keseimbangan spiritual masih panjang, dan ancaman seperti ini bisa datang kapan saja. Setelah makhluk gaib itu menghilang, suasana di istana Nyi Roro Kidul perlahan kembali seperti semula. Cahaya zamrud yang sebelumnya meredup kini bersinar kembali, menghasilkan setiap sudut istana dengan pancaran yang menenangkan. Para pelayan yang tadinya murung mulai menunjukkan senyum di wajah mereka, seolah-olah beban berat yang selama ini menghantui telah sirna.
Nyi Roro Kidul sendiri merasakan perubahan besar pada tubuh dan energinya. Ia yang sebelumnya tampak lemah kini mulai mendapatkan kembali kekuatan spiritualnya. Dengan suara penuh ketenangan, ia mengucapkan terima kasih kepada Gus Ikdam atas bantuannya yang luar biasa. Engkau telah menyelamatkan istanaku dari ancaman besar, ucap sang ratu dengan mengirimkan penuh rasa syukur. Gus Ikdam hanya tersenyum dan menegaskan hati, menyadari bahwa semua yang terjadi adalah atas izin Allah. Namun, ia juga memahami bahwa pelapisan belum selesai sepenuhnya. Ia harus memastikan bahwa tidak ada sisa-sisa energi negatif yang masih bersembunyi di dalam istana. Gus Ikdam kemudian melakukan ritual pembersihan spiritual untuk memastikan tidak ada lagi ancaman yang tersisa. Dengan air zam-zam dan doa-doa yang ia lantunkan, ia berjalan mengelilingi istana, menutup setiap celah yang mungkin menjadi pintu masuk bagi energi negatif di masa depan. Para pelayan istana dan penjaga mengikuti dengan penuh hormat, menyaksikan bagaimana seorang manusia mampu mengusir kegelapan dari kerajaan Laut Selatan. Di beberapa titik tertentu, ia merasakan sisa-sisa hawa dingin. Namun dengan doa yang terus-menerus ia bacakan, perlahan semuanya menghilang. Ketika ritual selesai, istana terasa lebih damai dan bersih dari sebelumnya. Bahkan Nyi Roro Kidul sendiri mengaku merasakan ketenangan yang lebih dalam dibandingkan sebelumnya. Sang ratu lalu mengajak Gus Ikdam ke ruang pribadinya untuk berbicara lebih lanjut. Bukan hanya tentang kejadian yang baru saja terjadi, tetapi juga mengenai kekuatan spiritual yang dimiliki oleh Gus Ikdam. Dalam percakapan yang berlangsung, Nyi Roro Kidul mengungkapkan bahwa sejak awal ia sudah merasakan energi besar dalam diri Gus Ikdam. Ia bertanya-tanya bagaimana seorang manusia bisa memiliki kekuatan spiritual yang begitu besar, hingga mampu menandingi entitas dari dunia lain. Gus Ikdam menjelaskan bahwa kekuatan yang ia miliki bukan berasal dari dirinya sendiri, melainkan karena keyakinannya yang kuat kepada Allah dan ilmu yang ia pelajari selama bertahun-tahun. Baginya, semua yang ada di dunia ini, baik di alam nyata maupun gaib, tetap berada di bawah kekuasaannya. Ia juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gaib, agar tidak saling mengganggu. Percakapan itu memberikan pemahaman baru bagi keduanya. Gus Ikdam semakin sadar bahwa perjalanannya dalam dunia spiritual masih panjang, sedangkan Nyi Roro Kidul mendapatkan perspektif baru tentang pentingnya perlindungan spiritual yang lebih kuat untuk kerajaannya. Setelah semua urusan selesai, Gus Ikdam bersiap untuk kembali ke dunia manusia, membawa pengalaman berharga yang akan terus ia renungkan. Setelah berhasil membantu Nyi Roro Kidul memulihkan kembali energinya dan mengusir entitas jahat yang mengancam kerajaan Laut Selatan, Gus Ikdam merasa bahwa dia sudah selesai. Ia berpamitan kepada sang ratu dengan penuh hormat. Nyi Roro Kidul, yang kini tampak lebih sehat dan bersemangat, memberikan sebuah batu zamrud sebagai tanda terima kasih serta sebagai simbol perlindungan. Batu ini akan terkandung dalam perjalanan spiritualmu ke depan, ucapnya. Gus Ikdam menerimanya dengan hati yang rendah, menyadari bahwa pengalaman ini bukan sekedar perjalanan biasa, melainkan sebuah pelajaran spiritual yang sangat berharga. Ia menutup mata dan mulai membaca doa-doa tertentu untuk kembali ke dunia manusia. Perlahan, suara deburan ombak yang mengelilinginya mulai meredup, dan tubuhnya terasa semakin ringan, seperti tertarik kembali ke alam asalnya. Ketika mata membuka, ia mendapati dirinya telah kembali ke ruang kompresi pribadinya. Lilin-lilin yang sebelumnya menyala kini sudah hampir habis, menunjukkan bahwa waktu di dunia manusia tidak berjalan dengan kecepatan yang ia rasakan di dimensi lain. Ia memandang sekelilingnya dengan perasaan campur aduk, antara takjub, syukur, dan sedikit kebingungan. Pengalaman yang ia alami terasa begitu nyata, bukan sekadar mimpi atau halusinasi. Ia merasakan hawa yang berbeda dalam dirinya, seolah ada perubahan besar yang terjadi pada spiritualitasnya. Tangannya masih menggenggam batu zamrud pemberian Nyi Roro Kidul, bukti bahwa perjalanan itu bukan sekadar ilusi. Dalam hati, ia menyadari bahwa dunia ini menyimpan banyak misteri yang belum sepenuhnya dipahami oleh manusia biasa. Gus Ikdam lalu memikirkan berbagai hikmah dari perjalanan ini. Ia semakin memahami bahwa keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gaib sangatlah penting. Jika salah satu terganggu, maka dampaknya bisa meluas ke berbagai aspek kehidupan. Ia juga menyadari bahwa kekuatan sejati bukanlah tentang siapa yang lebih sakti atau siapa yang lebih kuat secara spiritual,
melainkan tentang seberapa besar seseorang mampu menjaga keharmonisan dalam kehidupan. Ia belajar bahwa setiap makhluk, baik manusia maupun entitas dari dunia lain, memiliki peran masing-masing dalam menjaga keseimbangan alam semesta. Kejadian ini juga menjadi pengingat bahwa ilmu spiritual bukan hanya sekedar tentang menguasai teknik-teknik tertentu, tetapi lebih kepada kedalaman iman dan keyakinan kepada Yang Maha Kuasa. Setelah mendapatkan ketenangan batin dari perjalanan ini, Gus Ikdam merasa semakin yakin bahwa mendalami sebagai seorang pencari ilmu dan penjaga keseimbangan masih panjang. Ia tidak tahu kapan lagi akan dipanggil untuk menghadapi tantangan spiritual seperti ini, tetapi satu hal yang pasti, ia harus selalu siap. Dengan tekad yang semakin kuat, ia kembali melanjutkan aktivitasnya di dunia nyata, membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan spiritual, dan menyebarkan kebaikan. Pengalaman ini bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan awal dari pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan antara dunia manusia dan dimensi lain. Dengan langkah mantap, ia menyimpan batu zamrud itu di tempat yang aman dan bersiap menghadapi hari-hari berikutnya dengan penuh keyakinan dan kebijaksanaan. Perjalanan Gus Ikdam ke Kerajaan Laut Selatan bukan hanya sekedar pengalaman supranatural, tetapi juga menjadi titik balik dalam pemahaman spiritualnya. Ia menyadari bahwa dunia gaib bukan sekedar legenda atau mitos, melainkan bagian dari kenyataan yang berjalan sejajar dengan kehidupan manusia. Dalam perjalanan tersebut, ia melihat bagaimana energi dapat mempengaruhi keseimbangan suatu tempat dan bagaimana makhluk dari dimensi lain juga memiliki konflik serta dinamika itu sendiri. Dari sana, ia semakin memahami bahwa manusia bukan satu-satunya makhluk yang harus menjaga keseimbangan, tetapi semua ciptaan Tuhan memiliki peran masing-masing dalam ekosistem semesta. Selain itu, pengalaman ini mengajarkan Gus Ikdam bahwa kekuatan sejati tidak hanya berasal dari ilmu dan kemampuan spiritual, tetapi juga dari ketulusan hati serta keikhlasan dalam menjalankan tugas. Ketika ia menghadapi entitas gelap yang mengancam istana Nyi Roro Kidul, bukan sekadar membaca ayat suci yang memaksa mereka, tetapi juga keyakinannya yang teguh kepada Tuhan. Percaya penuh kepada Sang Pencipta menjadi tameng utama dalam menghadapi berbagai ujian, baik yang terlihat maupun tidak. Ia pun semakin memahami bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini selalu memiliki hikmah yang dapat diambil oleh siapa saja yang mau memikirkannya. Kepulangannya ke dunia nyata membawa serta banyak pelajaran yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ia melihat bagaimana kesinambungan dalam satu aspek kehidupan bisa berdampak besar pada aspek lainnya, baik dalam dunia fisik maupun spiritual. Begitu pula dengan manusia. Jika seseorang terlalu fokus pada urusan duniawi tanpa memperhatikan kesehatan batin dan spiritualnya, maka kehidupannya akan terasa hampa dan tidak harmonis. Dari pengalaman ini, Gus Ikdam semakin yakin bahwa ia harus membimbing lebih banyak orang untuk menemukan keseimbangan dalam hidup mereka, baik melalui pengobatan spiritual, bimbingan moral, maupun dakwah yang lebih luas. Batu zamrud yang diberikan oleh Nyi Roro Kidul menjadi simbol penting dari perjalanan ini. Batu tersebut bukan sekadar benda fisik, namun menjadi pengingat bahwa pengalaman yang ia lalui bukanlah sekadar mimpi. Setiap kali ia melihat batu tersebut, ia merasa bahwa ada tugas yang lebih besar yang menantinya di masa depan. Gus Ikdam pun mulai menulis catatan perjalanan spiritualnya, agar ilmu yang ia dapatkan tidak hanya bermanfaat bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi generasi mendatang. Ia ingin agar lebih banyak orang memahami bahwa dunia gaib bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti, tetapi harus dihormati dan dijaga keseimbangannya. Pada akhirnya, perjalanan ini bukanlah akhir, melainkan awal dari pemahaman yang lebih luas tentang hubungan antara manusia dan alam semesta. Gus Ikdam tahu bahwa masih banyak misteri yang belum terungkap, dan ia mungkin akan dipanggil kembali untuk menghadapi ujian-ujian lain yang lebih besar. Namun, dengan hati yang lebih mantap dan keimanan yang semakin kuat, ia siap menghadapi segala hal yang akan datang. Dengan semangat baru, ia melanjutkan langkahnya, menyebarkan kebaikan dan menolong sesama, meyakini bahwa setiap perjalanan spiritual selalu membawa hikmah yang luar biasa bagi siapa saja yang mau belajar dan mengambil pelajaran darinya.